Pernahkah kalian melakukan aktivitas seperti ini? Atau ini? Atau ini? Atau ini? Apa maksudnya ya? Ikutin terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak di rumah, jumpa lagi bersama Bu Mutri dalam mata pelajaran prakarya kelas 8. Semoga dimudahkan dalam belajar dan tetap semangat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar prakarya tema pengolahan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema baru, yaitu tema rekayasa tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Apa itu TIK? Apa saja jenis dan manfaatnya, dan apa yang akan kita pelajari lebih jauh? Tetap fokus dan ikutin terus videonya. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan perpindahan informasi antar media. Media TIK telah digunakan sejak masa lampau hingga era modern saat ini. Contoh media TIK pada masa lampau, yang pertama ada beduk dan kentongan, yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang peristiwa yang telah atau akan terjadi dengan suatu kode atau tanda. Contohnya seperti ini. Yang artinya telah tiba waktu sholat, atau seperti ini. Artinya telah terjadi peristiwa kebakaran. Media TIK selanjutnya adalah daun lontar yang digunakan untuk berbagi informasi dengan bahasa tertulis. Pada zaman dahulu, sebenarnya selain daun lontar, masyarakat juga menggunakan pohon atau kayu atau bambu atau tulang hewan digunakan untuk berbagi pesan tertulis. Selanjutnya ada media TIK yaitu burung merpati. Media ini menggunakan burung merpati untuk berbagi informasi. Media TIK selanjutnya adalah prasasti, yaitu dokumen yang biasanya tertulis pada bahan yang keras dan tahan lama, contohnya seperti batu. Di era modern ini, prasasti biasa digunakan sebagai peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Media TIK selanjutnya adalah asap, yang digunakan untuk menyampaikan informasi rahasia, berita, tanda bahaya, atau untuk mengumpulkan banyak orang ke suatu tempat. Nah, kalau kalian mungkin sering lihat di film atau kartun, biasanya saat ada orang yang tersesat atau berada di pulau terpencil, dia akan berusaha menyalakan api untuk menciptakan asap dan mengirim pesan meminta pertolongan atau SOS. Seiring perkembangan zaman, teknologi di era modern ini telah mengalami berbagai perkembangan dan variasi. Contohnya ada radio, alat komunikasi yang berupa suara. Kita dapat mendapatkan informasi seperti iklan, berita, dan siaran langsung berupa suara dengan mendengarkan radio. Media selanjutnya adalah televisi, yaitu alat penangkap sinyal berupa suara atau gambar. Banyak informasi yang dapat ditayangkan melalui program-program televisi, misalnya update COVID saat ini, atau pembelajaran daring lewat channel TV yang mungkin sudah kalian lakukan pada pembelajaran atau semester sebelumnya. Media selanjutnya ada komputer, yaitu seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Dengan fasilitas komputer dan internet, kita akan dimudahkan dalam pencarian informasi up-to-date dan berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Selanjutnya ada surat kabar,
yaitu media cetak yang berisi berbagai informasi. Namun, sekarang pun surat kabar juga banyak disajikan dalam bentuk digital. Nah, media selanjutnya ada handphone. Alat telekomunikasi yang dapat dibawa kemana-mana ini sangat populer di berbagai kalangan masyarakat karena penggunaannya yang mudah dan variasi aplikasi di dalamnya. Setiap media TIK memiliki pemanfaatan penggunaan yang berbeda-beda. Karenanya, Bu Mutri akan mengkategorikannya menjadi 4 jenis yang akan kita pelajari step by step pada pembelajaran prakarya tema rekayasa ini. Yang pertama, ada fotografi. Pada fotografi, informasi disampaikan dalam bentuk sebuah foto. Yang kedua, ada desain grafis. Pada desain grafis, informasi akan ditampilkan dalam tampilan visual atau gambar. Yang ketiga, ada audio atau podcast. Nah, pada audio ini tentunya informasi disampaikan dalam bentuk rekaman suara atau audio. Yang terakhir, ada video. Nah, pada video ini informasi akan ditampilkan dalam bentuk video audio visual, yaitu gabungan antara gambar bergerak dan suara. Masuk ke jenis informasi yang pertama, yaitu fotografi. Fotografi berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis. Jadi, fotografi dapat diartikan sebagai teknik melukis atau menggambar menggunakan cahaya. Nah, kemudian alat apa yang akan kita gunakan untuk melukis dengan cahaya atau mengambil foto? Yaps, benar, tentunya adalah kamera. Kamera sendiri ada banyak jenisnya. Nah, silakan anak-anak bisa dicermati nanti dari beberapa kamera yang Bu Mutri sebutkan, apakah ada yang kalian punya, atau kalian pernah menggunakannya, atau kalian pernah melihatnya, seperti kamera saku, action kamera, DSLR, PLR, kamera mirrorless, kamera polaroid, dan kamera smartphone. Nah, kira-kira kamera jenis mana yang akan kita gunakan untuk belajar praktek? Yaps, benar, kita akan menggunakan kamera smartphone yang pastinya anak-anak punya dan mudah digunakan. Nah, silakan anak-anak ambil handphone kalian dan siapkan aplikasi kamera. Yang akan kita pelajari kali ini adalah dasar fotografi. Dasar fotografi adalah cahaya, pencahayaan atau exposure, yaitu gelap dan terang dari sebuah foto. Nah, kalian lihat di pengaturan kamera masing-masing, biasanya setiap HP memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Nah, contohnya punya Bu Mutri di sini, masuk ke pengaturan, di situ ada tulisan EV untuk exposure atau pencahayaan. Silakan kalian cari di kamera HP masing-masing, intinya untuk mengatur pencahayaan gelap dan terang. Praktik yang pertama tentang normal exposure, yaitu tanpa pengaturan pencahayaannya. Jadi foto kita nanti akan sama dengan pencahayaan objek aslinya. Nah, berarti di EV ini nanti tidak perlu diubah. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kan anak-anak lihat hasil foto dengan objek aslinya sama pencahayaannya, tidak berubah gelap atau tidak berubah terang. Nah, praktek yang kedua tentang underexposure dengan pengaturan pencahayaan rendah sehingga hasil foto akan terlihat lebih gelap. Contohnya seperti ini. Nah, Bu Mutri akan geser exposure-nya menjadi lebih rendah. Nah, kemudian kita foto. Nah, bisa kalian lihat objek aslinya pencahayaannya seperti ini. Sedangkan dengan underexposure fotonya nanti akan lebih gelap seperti ini. Nah, praktek yang terakhir adalah overexposure, yaitu dengan pengaturan pencahayaan yang tinggi sehingga hasil foto terlihat lebih terang. Contohnya seperti ini. Nah, di EV atau exposure gelap terang, Bu Mutri akan tarik ke yang paling tinggi. Nah,
Kemudian kita foto. Nah, bisa anak-anak lihat foto dengan gambar aslinya tampak berbeda. Di foto, dia akan terlihat lebih cerah atau lebih terang karena tadi pengaturan exposure-nya tinggi. Nah, itu yang disebut dengan over exposure. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar prakarya tentang TIK dan fotografi sebagai sarana informasi dan komunikasi. Bagaimana? Menarik bukan? Pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar dan praktek tentang segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Dan fotografi jenis apa lagi yang akan kita praktekkan? Nantikan dan ikuti video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap fokus, terus berlatih dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.